Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman BMI, PMI, TKI, TKW semuanya ya. Masih berita tentang pengaturan atau peraturan bea cukai atau seputar barang kiriman TKI ya, yang sampai sekarang masih jadi konflik, masih jadi berita hangat di kalangan teman-teman PMI semuanya. Dari beberapa uploadan teman-teman mengenai peraturan baru lagi dan peraturan baru lagi, sehingga membuat kita semakin geram ya. Apalagi selaku teman-teman yang mengirimkan barang dan sampai sekarang belum bisa keluar, yang ditahan atau ditahan di berbagai pelabuhan ya, yang sampai sekarang makin ketat peraturannya. Walaupun pemerintah sudah bilang janji ini dan itu, tapi ternyata di lapangan nihil ya. Apalagi ucapan Uya Kuya dan juga Pak Zulkifli Hasan ya. Ternyata itu cuma omongan belaka, kenyataannya tidak berlaku ya peraturannya, janjinya ataupun surat edarannya tidak berlaku di lapangan ya. Sehingga sampai sekarang masih jadi polemik di kalangan kita BMI, TKW, TKI, Taiwan dan sekitarnya ya. Hingga di uploadan teman-teman suara TKI ataupun suara BMI membuat kita semakin geram, semakin marah dan juga sangat kecewa ya. Ini adalah komen-komen dari teman-teman yang meluapkan kekesalannya, kemarahannya terhadap pemerintah dan juga peraturan yang sekarang sedang dipermainkan ya. Saya sendiri walaupun tidak selaku mengirimkan barang ikut geram ya, karena kita juga merasakan bagaimana bila itu terjadi pada diri kita, dan juga peraturan itu berlaku untuk kita TKI dimanapun berada yang mau mengirimkan barangnya ke Indonesia ya. Oke, dari beberapa teman-teman kita yang mengeluh di komentar-komentar videonya Kabar TKI ya, channel Kabar TKI. Ini ada beberapa saya SS ya, karena memang kita sudah capek sekali dengan peraturan berbagai peraturan ini dan itu, sehingga bikin kita itu semakin marah sama pemerintah dan semua yang bersangkutan ya. Ya teman-teman, kekesalan kita TKI yang mana yang barang-barangnya dikirim ke Indonesia belum juga dibebaskan, masih ditahan, dan kabarnya akan dimusnahkan atau menjadi milik negara ya. Bagaimana kita tidak kesal, tidak marah, tidak berprasangka dan berucap yang kasar kepada pemerintah dan jajarannya kalau mereka itu semena-mena kepada kita. Padahal katanya kita itu TKI, pekerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau PMI ya. Katanya kita itu pemasok devisa terbesar kedua setelah migas, tapi mereka itu memperlakukan kita semena-mena, sebegitu kejamnya, memeras kita dari bea cukai dan juga peraturan yang semakin rumit dan juga di luar nalar ya. Yang biasanya kita dengan bebas mengirimkan berapapun barang-barang kita dari sini, dari Taiwan ataupun Hong Kong dan sekitarnya ya. Mau baju, mau pakaian dari majikan ataupun alat dapur dan sebagainya ya, kebutuhan rumah tangga kita itu dengan bebasnya sekarang dibatasi, dan yang sudah nyampe Indonesia pun dicekal, tidak dibebaskan, tidak langsung dikirim ke alamat-alamat kita gitu. Jadi apa yang Indonesia mau itu dari TKI itu apa gitu sebenarnya? Kenapa selalu TKI terus-menerus yang ditindas, yang diperlakukan seperti ini gitu? Padahal apa sih? Kita itu bayar bea cukai tiap tahunnya itu berapa ratus triliun. Itu untuk menggaji para pemerintahan ya. Aparat-aparat itu kita yang menggaji, rakyat yang menggaji pemerintah loh.
Karena mereka itu wakil rakyat, mewakili rakyat, bekerja untuk rakyat. Tapi apa? Inilah siksaan mereka terhadap kita orang kecil. Yang mana kita dengan susah payah, dengan jerih payah kita, tenaga kita, pengorbanan kita untuk Indonesia, untuk keluarga kita di Indonesia. Kita rela banting tulang, memeras keringat kita di sini, bekerja. Yang mana ngosek WC, yang nyebokin nenek kakek yang kita jaga di sini. Berkorban nyawa bahkan teman-teman kita ada ya yang sampai meninggal di sini, di perantauan, yang kecelakaan, yang sakit. Itu kita berkorban nyawa untuk keluarga kita dan juga Indonesia. Karena apa? Kita kesini itu modal. Kita kesini bukan gratis. Kita modal, mengeluarkan uang. Kita dipotong gaji sekian, mengurusi paspor, mengurusi ini dan itu. Persyaratan kita mau pergi ke Taiwan dan sekitarnya luar negeri, itu nggak gratis. Kita membayar kepada pemerintah. Yaitu dari bea cukai dan segalanya yang mereka atur sedemikian rupa ya. Itu kita bayar loh. Kita itu membeli pekerjaan di sini. Belum lagi agen yang di Indo, belum lagi agen yang di Taiwan. Itu kita seolah-olah dijual belikan, itu nyata. Belum lagi sekarang yang peraturannya semakin rumit dan semakin mencekik ya. Bagaimana kita itu tidak marah, tidak geram kepada pemerintah yang makin lama itu seperti ini peraturannya. Kita tidak tidak mau mentaati peraturan tersebut. Kita pasti nurut kok diatur ini dan itu sama pemerintah. Asal hak-hak kita itu jangan dijegal dong, jangan dibatasi. Jangan apa-apa itu tidak boleh, apa-apa itu susah, sulit. Mau pulang ke Indonesia aja harus bayar ini, harus bayar itu. Kalau perjalanannya mulus, lancar. Kadang-kadang di bandara itu sulit mau keluar bandara pun gitu. Jadi bagaimana sikap pemerintah itu kepada kita yang katanya kita itu pahlawan devisa? Itu cuma omong kosong doang. Apalagi itu tentang uya-kuya yang sama Pak Zulkifli Hasan ya, yang sudah membuat pernyataan peraturan resmi dibebaskan. Tapi mana? Tidak ada. Itu tidak ada buktinya. Ternyata semakin mencekik, semakin susah, semakin memperalat kita. Saya sebagai pelaku pekerja migran Indonesia di Taiwan yang sudah sekian lama ya, baru tahun ini di pemerintahan Pak Jokowi itu yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Dari dulu memang ada peraturan, dari dulu juga memang ada bea cukai, bayar ini dan itu ada. Tetapi kalau lancar, tidak dipersulit, kita tidak akan komplain, kita tidak akan sebrutal ini pendapat kita gitu. Makin kita dicekal, makin kita dipersulit, ya kita juga semakin inilah di sini, semakin semakin marah ya. Bagaimana kita mau menghormati pemerintahan kalau pemerintahannya sendiri tidak adil kepada rakyatnya gitu. Padahal kita loh yang membayar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Untuk saya pribadi, sekarang lebih baik nggak usah dikirim-kirimin lah barangnya. Lebih baik hemat-hematlah, jangan beli barang terlalu banyak bila itu tidak perlu-perlu banget, tidak penting-penting banget. Nggak usah beli lagi barang gitu. Kalaupun nanti mau pulang, lebih baik kita ambil bagasi 2 gitu. Sehemat mungkin kita membawa barang-barang kita gitu. Itu usul dari saya. Sekian dulu. Ya, saya juga sangat kesel sekali. Marah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai di video selanjutnya.